Namanya? Halo, saya Agnes. Saya tinggal di Kota Ede, kira-kira 1 jam dari tempat ini menuju ke Ede. Gimana Mbak melihat suasana situasi hari ini? Luar biasa. Kalau orang sini bilang keep it felt gitu, merinding rasanya juga apa ya? Bahagia, sedih juga karena saya udah nggak punya hak lagi untuk ikut pemilihan. Sayang banget gitu. Jadi kadang-kadang rasanya tuh apa ya? Nggak tahu deh. Ada penyesalan jadi warga negara Belanda juga, tapi ada juga apa sih namanya satu sisi yang membuat juga saya ada sisi positifnya lah gitu, bisa jadi WNA gitu. Tapi lihat saudara-saudara di sini dari Indonesia semua bahagia banget, senang banget. Terus kesini rencananya mau ngapain ini ceritanya? Sebenarnya kami di sini ada dengan rombongan juga, ada rombongan dari gereja juga yang nanti sebentar lagi kami akan bersama-sama menuju Duivendrecht, ada pembubaran panitia Natal nasional. Jadi kami janjian di sini untuk sama-sama nanti. Terus ketemuan makan-makan dulu, ngobrol-ngobrol. Biasa kalau orang Indonesia kan kalau makan-makan harus ya. Jadi apa aja tadi yang dilihat? Udah makan belum? Belum, kan belum bisa masuk. Karena Ditutup. oh Kebahasannya jalurnya ditutup karena sudah terlampau banyak. penuh sekali. Oke. Dan kami kebetulan datangnya agak siang. Emang rencananya mau makan apa? Sebenarnya yang dipengenin Apa misalnya? tempe-tempe seperti itu, bakso. Meskipun bisa bikin sendiri, tapi kan kayak lain ya. Tadi juga saya sebelum berangkat masak dulu untuk nanti acara rapat. Tapi kan maunya kan kalau makan yang sudah jadi dan yang orang lain bikin kan lebih enak kayaknya. Oke, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya kalau boleh tahu kenapa sih menjadi warga negara Belanda? Saya pindah warga negara jadi sedih. Sorry. Sebenarnya alasan utama karena saya pikir buat apa saya warga negara Indonesia lagi karena udah gak punya orang tua. Jadi saya cuma punya suami, punya anak di sini. Jadi lebih baik saya jadi warga negara sini aman. Dan yang kedua kami hobi traveling juga. Jadi kalau dengan paspor Belanda kami mudah untuk bisa akses ke seluruh negara yang ada di dunia, lebih dipermudah ya. Kalau dengan paspor Indonesia itu agak susah gitu. Jadi lebih baik begitulah. Toh udah nggak ada yang dicari lah istilahnya di Indonesia. Warisan nggak perlu lagi. Di sini kan kerja ya, bisa cari sendiri. Tapi melihat teman-teman yang Indonesia memilih di sini, gimana rasanya? Jadi pengen milih juga gitu. Apa sih? Karena jadi suara saya juga apa ya nggak bisa keluar ya sekarang ya. Padahal juga saya punya jagoan saya. Ya begitu. Ya, oke, makasih. Iya, sama-sama. Maaf ya jadi emosional. Salah. Namanya siapa? Saya Mini Van de Bera. Ya. Bang Ruli. Ruli Sareng. Coba? Ruli Sareng. Nusa lagi. Oke. Menurut Mbaknya gimana sih acara hari ini? Acaranya menurut saya sih sukses ya. Maksudnya dengan pemilu tahun ini lebih better tempatnya karena kita di dalam ya. Kalau tahun yang lalu kan di luar. Cuman untuk inian TPS-nya kali ya mesti diperbaiki. Ya. Apa yang perlu diperbaikin? Yang perlu diperbaiki itu kayaknya untuk ini ya, bazar ya. Kita tuh habis nyoblos, ya namanya juga mau jajan-jajan ya. Cuman ya antriannya itu panjang banget, udah ngantri panjang nggak taunya nggak boleh masuk. Nah kedepannya lebih diatur lagi lah. Mungkin tempatnya mungkin agak lebih besar karena animo masyarakat Indonesia rupanya antusias sekali ya. juga mau ini Ya. ikut pemilu ya. Karena kita semuanya nggak mau golput ya. Kita pokoknya harus menggunakan hak suara kita kan. Ya. Jadi kayaknya pemilihan TPS sama buat acara bazarnya yang lebih biar nggak crowded ya. Biar lebih teratur itu aja sih. Nah, sukses Biar ya. lebih bagus lagi. Ya. Oke. Itu aja. Ya, makasih. Ngomong apa aja nih? Iya, namanya siapa dulu? Namanya tinggal di Utrecht, nih Wakai.
Gimana sih kondisi di dalam? Tadi pas kita datang sih di tempat makannya ngantri ya. Terus kita juga pesen, kita makan. Kita selesai makan ya ngantrinya udah selesai gitu. Restoran-restorannya udah nggak terlalu penuh, nggak terlalu ngantri. Tempat duduknya juga udah kosong, mulai kosong. Tapi pas kita keluar banyak orang-orang teriak, nggak boleh masuk gitu. Jadi kedepannya? Kenapa? Kedepannya jadi harus Ya, kedepannya lebih diperhatikan lagi lokasinya mungkin ya harus yang lebih besar. Oke, namanya siapa tadi? Desi, Nah, tinggal di Utrecht. Utrecht. Kalau mbaknya gimana datang ke sini sebenarnya mau makan atau mau nyoblos atau dua-duanya atau gimana? Aku sebenarnya udah via pos, tapi datang ke sini buat ketemu teman-teman, juga sekalian buat makan-makan. Oh gitu. Nah tapi tadi udah makan. Udah makan. Kita datang kurang lebih 10:30-an. Sampai sini masih boleh masuk, nggak ada kendala sama sekali. Oke, jadi makin siang makin susah ya. Makin siang makin drama kayaknya di sini. Jadi harapannya supaya Situasinya mungkin lebih diperjelas gitu loh. Mungkin ini juga banyak orang yang nggak nyoblos, cuma buatnya kayak aku gini. oke, yang diharapkan apa sebenarnya? Diharapkan lebih besar kayaknya ya lokasinya, karena ternyata orang Indonesia di Belanda itu ternyata banyak sekali. Gitu. Oke. Nah, kenapa Bu? Masalahnya kenapa ini? Iya, saya kan sudah pagi-pagi datang. Kita kan belum didaftar. Ternyata kita sudah ambil nomor antrian. Ternyata katanya, oh nanti masih jam 3. Ibu nanti aja kembali lagi jam 3. Kan udah kelamaan kita di sini jam 3. Kita baru jam berapa ini? Datangnya jam berapa Bu? Apa? Datangnya jam berapa? Tadi saya datangnya jam 9. Iya, kalau nunggu jam 3 kan terlalu lama, ya toh. Emang nggak ada pemberitahuan? Nggak ada, ya kita sampai sini aja. Harusnya gimana Bu? Ya harusnya kita ya dikasih gimana ya tergantung dari nomor urutan kan. Iya, iya toh. Loh. Saat ini saya berada di Broodfabriek Rijswijk, Belanda, dan mengikuti sejumlah atau prosesi pemilihan umum yang diadakan pada 10 Februari 2024. Dan prosesi pemilihan berjalan cukup lancar meskipun sudah di pemberitahuan pada pukul 10 pagi tadi, namun warga Indonesia begitu antusias datang ke tempat ini sejak pukul 9 pagi. Dan di gedung berkapasitas 5.000 orang ini juga ada, selain pemungutan suara juga ada bazar yang menjual berbagai makanan, minuman, dan juga baju dan aneka snack. Jadi warga setelah melakukan pencoblosan bisa langsung bersilaturahmi di hall atau tempat bazar yang memang sudah disediakan. Jadi warga di sini cukup antusias. Yuke Mayarati melaporkan untuk Kabar Belanda. Di bawah suhu 5 derajat Celcius di luar, warga Indonesia yang tinggal di Belanda antusias untuk datang untuk mengikuti pencoblosan atau pemilu 2024. Ada sekitar 13.000 lebih warga Indonesia yang tinggal di Belanda yang memiliki hak untuk mencoblos, dan mereka sudah terdaftar di sini. Dan bukan hanya itu saja, setelah mereka melakukan pencoblosan, mereka juga bisa langsung menuju ke hall atau ruangan yang menjual aneka makanan seperti keripik, juga ada minuman, dan juga ada yang menjual pakaian seperti batik. Dan menurut Pak Dubes Mayerpas, memang ruangan atau saat pemilu tahun ini sedikit istimewa karena bukan hanya pencoblosan tetapi juga bisa dijadikan ajang silaturahmi, dan ini baru pertama kali terjadi. Ada musik, makanan, dan silaturahmi di samping pencoblosan tentu saja.
Yuke Mayarati melaporkan untuk Kabar Belanda. Di bawah suhu 5 derajat Celcius, warga Indonesia yang tinggal di Belanda dan mereka yang terdaftar di DPT Belanda menurut PPLN Belanda adalah 13.000 lebih, dan mereka semua datang ke sini dengan antusias untuk menggunakan haknya, hak pilih mereka. Dan yang istimewa kali ini adalah pemilu diadakan di saal yang cukup besar, terbesar di Den Haag, yaitu di Broodfabriek. Dan di sini mereka tentunya lebih hangat dan lebih rileks. Dan setelah itu, mereka setelah mencoblos, mereka tidak langsung pulang, tetapi menurut Dubes Mayerpas, mereka sudah menyediakan tempat bazar dan juga musik yang akan menemani mereka saat mereka bersilaturahmi bersama. Jadi ada makanan yang bisa dinikmati di tempat, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, ada juga yang jual baju. Jadi warga semakin antusias untuk datang dan bahkan berlama-lama di tempat ini. Harusnya di Belanda ini pemilu ditulis di undangan adalah jam 10 pagi. Tetapi warga jam setengah 9, jam 9 itu sudah berada di luar dan ingin segera masuk untuk menggunakan hak pilih mereka. Yuke Mayarati.